dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Para peserta Juragan Zaman Now Season 5 yang mempresentasikan ide usaha, inovasi, strategi, dan visi mereka menunjukkan kalau pelaku UMKM di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam membangun usaha yang berdaya saing, naik kelas hingga menembus pasar global. Para pelaku UMKM ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan juga akses permodalan. Go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Ekspora dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Pemirsa, selanjutnya kita akan mengundang peserta berikutnya untuk mempresentasikan bisnis yang dibangun dan dikembangkan di hadapan para panelis. Kita simak pemirsa. Hai, perkenalkan saya Manda, founder dari Furimaru. Furimaru memproduksi dimsum dengan topping saus mentai, saus truffle, dan saus cheese. Dibuat dari bahan baku premium sehingga menghadirkan tekstur dimsum yang meaty, juicy, bertemu dengan saus yang creamy, rich, dan punya aftertaste smoky. Atas permintaan banyak customer, maka lahirlah layanan dimsum cake ini. Dimsumnya kita sulap jadi makin cantik, cocok untuk birthday gift atau hampers untuk orang tersayang. Kalau kamu masih penasaran dengan layanan lainnya, kamu bisa mampir ya ke outlet kita di Swadaya Raya Ciledug. Perkenalkan, saya Manda, founder dari Furimaru. Banyak bisnis lahir dari mungkin dengan riset yang terlalu kaku. Tapi Furimaru lahir dari dapur rumah tangga. Membuat cita rasa premium dari saus yang bisa mungkin endingnya dikenal di Indonesia. Kami membuat sausnya dengan bahan baku premium. Dengan bangga kami juga sudah beberapa kali dipakai di staf kepresidenan, juga hadir di Hotel Bintang 5. Furimaru punya omset di tahun 2024 sebesar 380 juta dengan net profit 20%. Omset kami di 7 bulan terakhir rata-rata ada di 52 sampai 59 juta. Ini adalah mimpi kami bahwa Furimaru ingin sekali relokasi kembali di Blok M. Sebelumnya kami sudah dan kami ingin sangat ingin buka kembali di sana. Dan kami sebenarnya membutuhkan dana 125 juta. Secara produk enak atau tidak itu masalah market nanti yang menentukan enak atau tidak ya. Tapi memilih bikin outlet dengan memilih untuk bermain B2B itu different things sekali ya. Kalau saya lihat tadi misalnya punya saus mentai sendiri itu dijual berarti Iya. sausnya itu kan. Iya. Ya, kemudian juga kalau dimsumnya ini dijual juga nggak untuk B2B? Iya. Untuk Nah, B2B. saya kenal beberapa yang justru besarnya itu bermainnya di supplies, ya vendor B2B. Saya kenal beberapa yang buka outlet akhirnya juga nggak berhasil, ya karena ini snacking kan. Ya snacking ini emang punya keterbatasan lah. Mungkin kalau dapat tempat di Blok M yang rame karena lagi rame ya, di twist sedikit pakai wow factor begitu, oke, akan jalan. Nah jadi coba dilihat mau berfokus di mana. Ya karena ini two different things. Punya satu outlet nanti dua itu operasionalnya udah berbeda banget tuh urusannya nanti. Tapi yang paling penting saya rasa ini mempersiapkan numbers dan proposalnya masih belum proper ya. Jadi nggak tergambar sama sekali ini bisnisnya mau dibawa kemana, angkanya datang dari mana, ya targetnya akan seperti apa itu belum ada gambaran sih kalau untuk diinvest ya. Saya percaya kalau produknya sangat bagus, orang akan datang ke produknya. Dimanapun lokasi yang ada. Kadang-kadang itu power yang sangat
didambakan oleh pelaku bisnis. Jadi saya tidak convince seperti apa Pak Rex, kalau kita memindah itu semata-mata kita cari tempat yang orang bakal lewat untuk ambil untuk taste. Tapi kalau memang kita udah buka di sana dan sudah ada turnovernya, saya lupa tadi berapa. Kalau memang kuat, itu mungkin dikuatkan akan lebih baik. Dan kalau saya lihat dari presentasi B2B-nya tadi benar-benar sampai sudah sejauh ini, mungkin itu dikembangkan akan lebih kuat untuk sekarang. Sekaligus mengembangkan rasa yang artinya orang akan kembali karena dia cari ini kemana. Karena belum tentu kita pindah ke tempat ramai, kemungkinan ada sukses seperti Pak Alex, tapi juga ada kemungkinannya lebih banyak orang tahu kalau ini kurang bagus. Ada dua ini, ya kan? Tapi kalau kita mengatakan, if you need me, you come and buy from me, itu akan mungkin menjadi angle yang lebih baik. Lihat dari presentasi dan dari ininya ya, kan Furimaru dimsum mentai. Iya. Terus tadi pas dibawain Pak Bas nih langsung nanya, sausnya juara, maksudnya apa ya? Gitu. Nah saya juga, maksudnya apa ya gitu, kok sausnya juara? Jadi apa agak jadi rancu gitu, jualan dimsum apa saus atau sebetulnya apa sih gitu. Jadi mungkin dari segi komunikasi brandingnya juga perlu ada tweak ya, sedikit. Itu ada dimsum mentai. Nah, mentainya Iya. kan saus. Jadi kita boldnya di sausnya juara gitu. Karena dimsum mentai, bukan dimsum original yang tanpa saus gitu. Begitu Ya arahnya. ngerti sih. Yang saya ngerti, tapi Mesti jelasin dulu. iya harus dijelasin dulu. Kan ini apa si customernya yang baca kan. Oh, dia tuh tukang dimsum. Tapi ternyata tukang saus. Kalau ditelusuri seperti ini kan, oh ternyata dia emang jagoannya di saus gitu. Jadi I'm not so sure ya, apakah B2C adalah way to go sebetulnya. Mungkin memang strategi brandingnya yang akan dikuatkan. Jadi apakah memang strategi branding ini maksudnya tadi positioning jualan dimsum atau jualan mentai. Karena memang kalau kita lihat hero produknya adalah mentai gitu ya. Dan di bawahnya ya bisa dimsum, bisa nasi, bisa pasta. Nah kemudian yang kedua, branding ini juga karena banyak dari teman-teman di online, di WhatsApp dan lain-lainnya memang request supaya mereka bisa bisa beli produknya gitu. Nah, sedangkan untuk beli produknya mereka bingung mau belinya di mana sebenarnya gitu. Jadi rencananya memang tujuannya untuk buka di Blok M selain untuk memang punya showcase gitu ya, tapi juga menarik teman-teman yang di online untuk bisa datang ke Blok M untuk mencoba. Kan ini revenue naik nih, which is good. Tapi dari revenue 58 juta di bulan Maret itu berapa produk mana yang jual? Dan ini B2B, B2C, apakah mentainya ataukah dimsumnya atau yang ada presentasinya? Winning produknya masih dimsum mentai tapi di B2C. Oh, winning produknya B2C. Betul. Jadi dari 58 juta itu berapa revenue-nya yang B2C? Iya. B2C-nya masih di 70%. 70%. Iya. Jadi yang B2B malah cuma 30%. Iya. Dan itu semua 70% itu dimsum Iya. mentai. Iya. Jadi sebetulnya yang menurut Ibu yang paling lakunya itu mentainya atau dimsumnya? Karena tadi kalau apakah menjadi aneka dimsum, jadi nanti rasanya macam-macam atau mending aneka mentai, jadi ada nasi, ada bakmi, ada... Oh enggak. Jadi ketika kita mau pilih apakah dimsum original yang tanpa saus atau mentai, mereka pilih yang mentai. Oke. Maksud pertanyaan dari ini mau kuatin di mentainya dengan berbagai macam rasa atau dimsumnya yang dibanyakin jenis dimsumnya gitu ke depannya? Mungkin mentai dimsumnya dengan berbagai macam rasa saus. Sausnya yang Iya. dibanyakin? Gitu. Jadi tetap sausnya tapi tetap di dimsum ya? Betul. Nggak mau ada nasi, ada bakmi, ada apa yang rasa dengan macam-macam saus Untuk tadi? sekarang winningnya masih di dimsum. Jadi kita juga ada nasi tapi penjualannya tidak sebanyak dimsum. Begitu. Oke, cukup dari Ya. para panelis.
Dan Mbak Amanda dari Furimaru, itulah tadi sesi pendalaman bersama dengan para panelis dan kita akan nantikan bagaimana hasilnya keputusan dari para panelis dan saat ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Jadi Furimaru itu sebenarnya jual saus, tapi kita bingung gimana jualnya, maka kita buat dimsum bisa memudahkan orang untuk nyobain sausnya. Makanya kenapa dimsum Furimaru ini beda dari dimsum lainnya. Dimsum ketemu dengan saus mentai Furimaru, beda banget rasanya. Saya sangat mengerti bahwa Mbak Manda ini ingin menekankan saus mentainya, tapi ternyata yang di tagline-nya itu kan mengenai dimsum. Nah itu yang mungkin jadi pengalaman berharga dan masukan yang sangat berharga untuk Furimaru bisa memperbaiki itu di masa depan. Jadi pengusaha sekaligus mentor itu harus gerak cepat dan bisa bekerja dimanapun. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga poin yang saya sampaikan udah cukup jelas ya, karena akan saya pantau terus. Halo Pak, untuk kontrak kerjasama udah saya kirim ya Pak ya? Ya, nah kebetulan saya sedang di luar kantor, tapi aman kok Pak, saya bisa lewat telepon atau kirim lewat email. Terima kasih Pak. Permisi kok, mau ganggu waktunya? Aku boleh izin duduk? Boleh, Boleh kok. Aku boleh nanya kok, dari tadi kan aku ngeliatin kok nih, lancar banget Zoom meetingnya, terus telepon sana sini dan aktif banget intinya. Emangnya nggak ada hambatan kok? Nah, rahasianya cuma satu. Saya pakai paket kartu Halo Plus 250.000 dari Telkomsel. Ini paket cocok banget buat yang mobilitasnya tinggi kayak saya. Bayangin, bisa dapat kuota 300 GB, gratis telepon 500 menit, dan juga 500 SMS. Ditambah lagi ada kuota roaming 3 GB tiap bulan buat kalau kita lagi pergi ke luar negeri. Wah keren juga ya kok Telkomsel. Nggak cuma itu, kita juga dapat benefit bebas biaya langganan bulanan Prime Video. Dan juga bebas pilih mau langganan Netflix atau Spotify Premium yang kayak tadi saya lagi dengerin. Jadi, kerja beres, hiburan juga aman. Wah keren juga ya kok, banyak juga ya fungsi-fungsinya. Aku juga mau aktifin deh kok. Gimana ya caranya? Nah, untuk aktifin atau pengen tahu info selengkapnya, kamu tinggal aja ke website tsel.id/daftarhalo. Atau datang aja ke Grapari terdekat. Oke deh kok, terima kasih ya kok. Sama-sama. Telkomsel Halo Plus, konektivitas prioritas untuk aktivitas tanpa batas. Dipersembahkan oleh, didukung oleh